Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan praktek coaching. Saya Raditya Dwi Chandra sebagai coach, kemudian rekan saya Diana Lestari sebagai coach, rekan saya Nurlaila sebagai observer. Terima kasih. Ibu, di sini saya akan mempraktekkan praktek coaching. Saya di sini sebagai coach. Kemudian Ibu sebagai observer ya? Iya. Oke. Baiklah Pak Radit, Bapak kan di sini akan melakukan praktek coaching ya Pak ya? Iya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, sejauh mana pengetahuan Bapak sebagai seorang coach mengenai prinsip coaching Pak? Ya, jadi nanti saya akan berperan sebagai coach. Saya harus mengetahui tentang yang pertama kemitraan. Jadi betul. Di dalam coach itu harus mempunyai sifat kemitraan agar coach dengan coaching itu merasa dekat. Kemudian dari situ timbullah solusi. Terus yang kedua adanya proses kreatif. Iya, betul. Jadi kalau coach nggak kreatif itu coach itu akan tertutup. Jadi tidak akan terbuka masalah-masalahnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Jadi harus ada ide baru, harus ada solusi. Kemudian jawaban ke depan itu akan dipertanggungjawabkan oleh coach sendiri. Oke, bagus sekali ya Pak Radit. Ternyata di sini Bapak sudah mengenal dan memahami prinsip-prinsip coaching. Nah, dalam menerapkan prinsip coaching nanti ya Pak, yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira bagaimana dengan kompetensi coaching yang akan Pak Radit kembangkan nih pada coachingnya dalam kegiatan coaching nanti? Ya, jadi saya akan berperan sebagai coach. Itu yang pertama, saya harus mempunyai kesadaran penuh. Jadi kalau coach mengutarakan masalah-masalahnya, saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Jadi kalau coach menceritakan masalahnya, saya tentu saja harus fokus ya Ibu ya. Jadi harus fokus agar coach juga merasa senang karena coachnya sangat perhatian. Terus yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa mengetahui masalahnya apa, kemudian bisa memecahkan masalah dari masalah tersebut ya. Iya, tepat sekali Pak Radit ya. Nah, kemudian kompetensi yang bagian mana nih Pak yang ingin Pak Radit lebih kembangkan lagi pada coachingnya nanti? Jadi saya akan menitik beratkan kepada pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi dari situ nanti saya akan mengetahui masalah-masalah dari coach tersebut. Oke, luar biasa sekali Pak Radit ini ya. Tujuannya dalam mengembangkan coaching nantinya ya Pak, kan punya tujuan nih. Nah, bagaimana Pak Radit ini tahu atau mengenali bahwa tujuan yang Pak Radit inginkan dalam proses coaching nanti ini akan tercapai Pak? Ya, jadi dari pertanyaan yang berbobot Ibu. Setelah dari pertanyaan yang berbobot, tentu saja dari coach itu akan terbuka, nanti akan menceritakan masalahnya, kemudian saya memancing lagi dengan pertanyaan yang berbobot itu, agar coach tersebut bisa memberikan solusinya sendiri itu Ibu. Oke, ya bagus sekali ya Pak. Nah, mudah-mudahan tadi dengan pengetahuan Bapak mengenai prinsip coaching yang akan Bapak terapkan dalam proses nanti, dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, mudah-mudahan berhasil dan tujuannya juga tercapai ya Pak. Nah, semoga Bapak juga terbiasa nantinya ya Pak ya. Ya, oke, silakan Pak Radit. Terima kasih Bu Lela. Assalamualaikum Pak Radit. Waalaikumsalam Bu Dian. Mengganggu sebentar Pak. Oh nggih, nggak apa-apa Bu. Kebetulan saya lagi nggak ada jam Bu. Oke, boleh duduk Pak. Boleh silakan. Karena saya jam kosong ya Ibu, jadi daripada saya bingung Ibu Dian lewat ya nggak apa-apa sekalian. Kira-kira ada masalah apa ya Bu? Sepertinya Ibu dari tadi tak lihat sepertinya bingung sekali. Kenapa ya Bu ya? Iya Pak, ini tadi saya bilang Pak mengganggu sebentar Pak. Tapi ya biasa ya Pak, ibu-ibu kalau bilangnya sebentar ya ujungnya lama Pak. Ya nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting kita bisa sharing ya Bu. Jadi kalau ada masalah ya sebisa mungkin karena kita rekan, saya sebisa mungkin bisa membantu Bu. Iya gini Pak, jadi berkaitan sama tugas wali kelas ya Pak ya. Ini kan kemarin saya baru saja ada satu anak yang keluar, karena ikut saudaranya warteg ya Pak ya. Nah ini ada satu anak lagi yang berangkatnya itu dakling Pak, pendakeling. Dakling itu apa? Oh pendakeling. Nah ini saya pusing Pak, sebentar lagi tanggal 27 kan PTS ya Pak. PTS ya. Nah, karena dia jarang berangkat,
Nah saya itu, aduh ini nanti anak ketinggalan pelajaran gimana gitu ya Pak ya. Iya. Terus barangkali tugas-tugas juga mesti juga ketinggalan. Itu Pak yang membuat wajah saya itu surem, puyeng gitu loh Pak. Nanti kan kalau apa-apa yang disalahkan wali kelas Pak. Itu. Nah itu kenapa bisa dakling ya Ibu ya? Umurnya kenapa ya? Dakling itu kalau saya pertama tanya sama satu kelas katanya itu Pak, maksudnya dia itu kayak tertutup, jarang sosialisasi gitu, jadi merasa kayak kurang ada temen gitu Pak. Jadi masalahnya karena kurang ada teman gitu? Iya, katanya seperti itu Pak. Terus di rumah itu gimana ya Bu? Apa Ibu sudah tahu keadaannya? Nah itu kebetulan akhirnya kan saya kan nanya ke kelas Pak, maksudnya tanya sama teman-temannya kan gimana ya, maksudnya yang membuat dia kayak nggak nyaman di kelas, apa ada guru yang membuat nggak nyaman atau ada temen. Nah itu kan saya udah tahu jawaban dari teman-temannya Pak. Dari teman ya. Cuman kan saya belum tahu jawaban dari si anak. Terus saya ngajak sama guru BK. Berarti berkolaborasi ya Bu? Iya Pak, ke rumahnya itu ya. Nah terus katanya itu si anak itu bermasalah di penglihatan. Penglihatan. Jadi dia itu mripate minus. Minus ya. Terus pakai kacamata tapi malu. Malu. Nah, karena malu itu terus dia itu ini Pak, kalau di kelas nggak mau pakai kacamatanya, duduknya di belakang. Otomatis kan nggak jelas itu kan. Nah, akhirnya teman-temannya itu ada yang nyetuk bilang dia itu bodoh lah, apalah. Akhirnya dia merasa nggak nyaman, pilih nggak berangkat Pak. Berarti dari dibully ya Bu ya? Iya. Bahasa sekarang dibully ya. Nah Ibu berarti sudah berkoordinasi dengan BK ya sudah ya. Terus wali kelas sudah belum Bu? Ya saya wali kelasnya Pak. Ibunya wali kelasnya. Saya guru mapel sama wali kelas lah, itu kan saya pusingnya kan di situ Pak. Nanti biasanya kalau sudah PTS kemudian nilainya kurang, saya ujungnya wali kelas Pak yang kena. Berarti nanti tertinggal pembelajarannya ya Bu ya. Berarti dari itu sudah mengetahui kalau murid tersebut karena dibully itu ya nggak mau masuk ya Bu ya. Berarti Ibu sudah ke sana, kemudian sudah mencoba membujuk belum Ibu ke murid tersebut, dibujuk biar berangkat? Iya sih Pak, saya sudah membujuknya. Terus dia berpikirnya gini Pak, Bu, nanti saya kalau lama nggak berangkat terus berangkat kan banyak pelajaran yang ketinggalan gitu Pak. Terus dia tuh kayak punya ketakutan gitu loh Pak, maksudnya nanti gimana kayak gitu untuk mengejar ketertinggalan materinya, terus tugas-tugas kayak gitu. Kalau dengan teman-teman saya sudah maksudnya bisa mengkondisikan kelas itu ya Pak ya. Itu yang saya bingung Pak. Berarti permasalahannya takut tertinggal pembelajaran itu ya Ibu. Nah coba Ibu nggak berkoordinasi dengan guru mapel lain Bu, agar murid tersebut diberikan jam tambahan atau gimana Ibu? Oh iya ya Pak ya. Mungkin sekarang kan anak-anak pegang itu ya Pak, gadget ya, HP ya Pak ya. Oh iya ya. Nanti saya koordinasi sama itu ya Pak, guru mapel yang lain. Maksudnya mengemas pembelajaran yang kemarin siswa itu nggak berangkat, bisa dalam bentuk PowerPoint. Atau tugas-tugasnya juga bisa istilahnya online gitu ya Pak ya. Jadi si anak bisa belajar mandiri di rumah. Terus nanti pas berangkat ya bisa menyesuaikan gitu Pak. Iya ya, saya tuh nggak kepikiran ya Pak ya. Iya. Berarti ini muridnya berangkat atau enggak ya Bu? Ya ini berangkat Pak, alhamdulillah. Tetapi ya itu tadi dia masih sedikit menutup diri Pak. Jadi di belakang. Mungkin nanti kalau diterapkan tadi yang itu tadi kolaborasi dengan rekan sejawat itu ya Pak, untuk memberikan tugas-tugas tambahan. Kalau misalnya lewat jam tambahan nanti kan anak dikiranya kayak dihukum ya Pak. Jadi kalau lewat HP online itu kan kayaknya bisa mandiri belajar di rumah gitu ya Berarti Pak. Di luar jam KPM ya Bu ya. Berarti memberikan jam tambahan tetapi di luar jam KPM tersebut ya.
Berarti ini siswanya berangkat, tinggal ibu menemuinya berarti nanti. Iya, Ya, terus dibicarakan tadi tentang jam pembelajaran yang masih kurang itu ya nanti ya. Iya Pak, nanti kan ada grup ya Pak ya, Oh, ada iya. grup kelas Pak. Nanti saya kondisikan, nanti saya bilang Mbak, ini bukan kayak istilahnya hukuman atau apa, tapi untuk membantu gitu ya Pak ya. Jadi barangkali anak itu ketemu sama gurunya malu gitu ya Pak. Nanti berarti saya mengkondisikan, maksudnya saya menemui itu guru-guru mapelnya gitu ya Pak ya. Maksudnya meminta tugas kayak gitu, nanti kan karena di grup kelas kan saya ya Pak yang masuk, bukan cuma wali kelas ya. Nanti berarti saya bisa koordinir tugas-tugasnya gitu ya Pak ya. Berarti kendala yang dihadapi apa ya Ibu ketika mau memberikan tugas ke murid, terus teman-teman yang lain, guru-guru teman yang lain itu gimana ya Bu? Nah itu Pak, nanti kendalanya berarti kalau dari murid yang lain barangkali dikiranya dia diistimewakan itu ya Pak ya, memberikan pengertian. Iya, karena nggak pernah masuk nanti dikira diistimewakan ya. Iya, kalau ke rekan sejawat ya itu Pak, saya berarti harus kan ya yang namanya teman kan kadang ada yang bocah ora tau mangkat biro usah diurusi gitu ya Pak. Ada yang kene kok nemoni aku dewek, mau aku nih tugas gitu ya Pak. Berarti nanti saya harus pendekatan loh Pak. Maksudnya ya menceritakan lah ya asal-asal mulanya dia nggak berangkat karena dibully itu Pak. Barangkali nanti temen merasa istilahnya kasihan Bu, diganyami kayak gitu nanti nggak berangkat lagi gitu sih ya Pak ya. Jadi mau memberikan tambahan materi atau tugas lewatnya online gitu ya Pak ya. Berarti jenengan harus bertemu ke satu-satu guru mapel tersebut ya Bu ya. Iya Pak. Ya mau nggak mau wis Pak ya, untuk membantu anak lah ya Pak. Iya, berarti jenengan harus semangat ya Bu ya. Ya siap Pak, siap. Nah itu kalau ke depan kira-kira murid tersebut masih mengulangi laginya gimana Bu? Misalnya jenengan sudah berusaha memberikan tadi jenengan sudah berkolaborasi, kemudian jenengan sudah intinya merayu murid tersebut. Nah murid tersebut masih mengulanginya lagi itu gimana Bu? Ini Pak, kalau yang saat ini saya lakukan pendekatan personal Pak. Personal. Iya, jadi saya kalau di kelas itu istilahnya selalu mengamati tapi tidak tampak Pak. Kemudian kalau misalnya kebetulan dia lagi izin ke belakang, saya itu ke teman-teman satu kelasnya dulu Pak. Maksudnya pokoknya ciptakan suasana yang kondusif, nyaman, biar si anaknya nyaman itu Pak. Terus ini juga saya juga ngomong sama anaknya itu, maksudnya kalau ada masalah apa, japri aja wis kayak gitu Pak. Kemudian khusus saya itu sampai kadang lihat jabrinan kan, kadang kalau kita lagi sibuk lah balesnya nanti gitu ya Pak. Tapi kalau si anak itu Pak, wis bajane Pak, saya ngantuk-ngantuk tak bales gitu Pak. Maksudnya biar dia merasa diperhatikan gitu Pak. Jadi kan nanti dia kalau misalnya maksudnya mau mengulang lagi kan, nanti kayaknya di budian aja sudah istilahnya baik kayak gitu ya. Jadi kayak ya merasa kasihan nih sama wali kelasnya gitu Pak. Intinya wali kelasnya udah memperhatikan ya Bu ya. Kalau ke depan masih seperti itu ya berarti tetap pendekatan personal lagi ya Bu ya, karena sebentar lagi mau semesteran ini ya. Nah terus rencana Ibu ke depan itu apa Bu? Setelah tahu masalah murid tadi udah diceritakan ya, kadang berangkat terus kadang enggak. Nah itu rencana ke depannya apa Ibu ya? Jadi ini Pak, saya akan lebih intens. Jadi setiap hari kan kebetulan ini ya Pak, ada kegiatan pembiasaan ya. Pembiasaan. 15 menit untuk kebersihan, 15 menit untuk literasi, itu kan wali kelas masuk Pak. Jadi saya itu langsung absen. Kalau misalnya si A nggak berangkat lagi, itu saya nggak menunggu 2 atau 3 hari Pak, baru langsung dikontrol itu ya. Langsung Pak, sekarang. Wali kelas yang bagus ya. Pengalaman sih Pak. Pengalaman ya. Kalau kayak gini endingnya kan saya pusing, tadi makanya saya ketemu jenengan ternyata dapat solusi seperti itu ya Pak. Jadi itu rencana saya
kedepannya seperti itu Pak. Hmm. Jadi kalau anak nggak berangkat nggak usah nunggu 2 atau 3 hari, langsung di cross check kayak Oh, langsung ya, gitu Bu, Pak. ya. Berarti Ibu mau memulai kapan, Bu? Ketika udah di cross check, ini mau memulai kapan? Ketika ada kasus yang lain seperti ini, Bu? Oh iya segera mungkin Oh, Pak. segera mungkin, ya. Saya biasanya akan lewatnya ini dulu Pak, nggak langsung home visit, Ya. tapi saya lewatnya grup kelas. Oh, grup kelas. Grup kelas saya ngecek, Ya. terus nanti kalau misalnya nggak ada yang tahu kayak Ya. gitu kan, saya akan mencari itu rumahnya di mana, yang deket siapa, Ya. kayak gitu Pak. Itu saya biasanya pakai teman-temannya dulu. Oh, pakai teman dulu. Ya. Nanti kalau sudah katakanlah lebih dari 2 atau 3 hari itu baru kita yang jalan. Oh, gitu, iya. Pak. Berarti itu kesana sendiri apa Dengan guru BK, Oh, dan Pak. guru BK. Iya, Berarti tetap kolaborasi ya, Bu ya? tetap. Biar masalahnya cepat clear, berarti langsung ditangani ya, Bu ya? Iya, soalnya itu sih Pak, kalau anak-anak SMP kan lagi masa-masa labil gitu ya Iya. Pak. Kadang mengenal lawan jenis juga. Oh, iya. Jadi di situ kadang kayak ya ada stresnya lah Pak, padahal belum mikir apa-apa ya Pak ya. Iya. Sekolah tuh bikin Belum wali mikir kelasnya kebutuhan, juga ya. pusing ya Pak ya. Iya gitu Pak. Komitmen ke depan apa, Ibu? Untuk rencananya Ibu ini? Ya itu tadi Pak, jadi mengetahui yang tadi dari Pak Radit sudah menanyakan yang tadi saya bingung. Ya. Jadi kalau misalnya ada masalah seperti itu, berarti harus mencari tahu dulu ya Pak, Ya. maksudnya terus nanti strateginya apa. Ya. Ada beberapa alternatif itu ya tadi Ya. ya Pak ya. Ada beberapa alternatif untuk kolaborasi juga, Ya. kemudian juga timingnya, Ya. waktu memulainya gitu ya Pak. Istilahnya tidak ada pembiaran gitu ya Pak ya. Itu Pak. Berarti langsung ditindaklanjuti ya, Bu? Nggih. Biar nggak terjadi nular ke yang lainnya, Nggih, Bu? Pak. Berarti selama ini cuma 1 orang itu, Bu? Apa ada lagi ya, Bu? Alhamdulillah kalau di kelas saya 1 orang itu Pak. Iya. 1 orang. Karena tadi Bu sudah bercerita tentang tindak lanjutnya ya, Bu. Berarti Bu sangat luar biasa sekali, Bu. Nah, dengan adanya obrolan seperti ini, kira-kira perasaan Ibu gimana ya, Bu ya? Ya saya merasa lega plong Ya, Pak, yang alhamdulillah, tadi ya. masuk sini kok katanya Pak Radit, kenapa ini Budian kok Iya, wajahnya kayak wajahnya busuk. Nah, kalau kayak sekarang murung, kan sudah ya, bisa alhamdulillah. smile Ya. gitu ya Pak ya. Jadi itu tadi benang ruwet Pak. Ya. Jadi di kepala itu saya harusnya seperti ini, Ya. tapi buntu gitu. Tapi setelah ngobrol sama Pak Radit, bisa terurai benang Ya, ruwetnya. alhamdulillah. Di situ saya bisa menemukan solusi Ya. Pak untuk ya yang tadi saya bingung. Ya. Tadi anak berangkatnya jarang, Ya. ketinggalan pelajaran, padahal sebentar lagi PTS. Ya. Dengan ngobrol sama Pak Radit, jadi saya menemukan solusinya untuk tadi itu mengemas ketertinggalan pembelajaran itu bisa lewat WA, lewat daring, ya, tambahan. pelajaran itu ya Ya. Pak. Kemudian kolaborasi dengan rekan ya. sejawat ya Pak, biar ya itu tadi memberikan tugas-tugas Ya, untuk dapat nilai Ya, gitu biar Pak. tidak tertinggal pembelajarannya Ibu ya, Nggih. karena sebentar lagi mau semesteran, jadi murid harus semua sudah siap ya, Bu ya. Nggih. Berarti Ibu termasuk wali kelas yang luar biasa, Bu, Oh, karena biasa aja. ya karena ini tadi setelah obrolan tadi Ibu ternyata sudah bisa memberikan solusinya sendiri, Bu ya. Jadi bagaimana murid ketika pembelajarannya ketika tidak masuk pembelajarannya tertinggal, tapi Ibu bisa memberikan solusinya sendiri itu. Iya. Jadi Tapi luar biasa dibantu sekali. sama Pak Radit Pak Iya. tadi itu saya masih bingung bulet Nah, kayak ya gitu itu ya Pak. gunanya rekan sejawat, Bu. Jadi Iya, harus Pak, saling ya. membantu biar kalau ada masalah ya kita pecahkan bersama. Iya Pak. Makasih ya Pak Ya. ya. Udah mau mendengarkan curhat saya. Ya. Saya jadi nggak pusing, tahu Ya, solusinya. alhamdulillah, Bu. Itu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ke depan rencananya bisa lancar ya, Bu, sesuai Amin. dengan yang direncanakan Ibu. Jadi murid semangat belajarnya tambah lagi. Iya Pak. Terus ini Pak Radit masih ada waktu apa? Ini kebetulan saya mau ngajar, Bu. Masih ada jam nih. Tadi kosong, Bu, ketika ngobrol nggih. Oke, ya udah berarti makasih ya Pak ya. Iya, Ini iya. sudah membantu saya menemukan solusinya Pak. Ya, Barangkali nanti ya ada teman-teman yang punya permasalahan Ya. sama dengan saya bisa
melakukan hal yang sama Iya, gitu ya siap, Pak Bu, ya. ya. Oke ya, terima Ya. kasih ya Pak Radit Ya. ya. Halo Sama-sama, Pak. Bu. Ya, Oke, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Radit, bagaimana perasaannya Pak? Tadi kan sudah melakukan Ya. kegiatan coaching ya. Terus tujuan itu seperti yang tadi Pak awal-awal Pak Radit katakan sudah tercapai apa belum Pak? Yang saya rasakan sudah, Bu, karena tadi dari Kuci sendiri merasa terbantu dengan adanya coach dan Kuci, itu masalah terselesaikan. Kemudian tindak lanjut ke depan itu si Kuci itu akan bertanggung jawab biar hasilnya itu maksimal kepada tadi murid yang jarang-jarang masuk, kemudian diberikan solusi, diberikan jam tambahan. Jadi biar ke depan ketika semesteran itu si murid itu bisa mengikuti dengan yang lain. Oke, bagus sekali ya Pak. Ya. Nah, berarti memang benar tadi saya waktu mengamati Pak Radit jadi Ya. coach ya Pak. Ya. Di sini memang saya sudah mengamati kegiatan coaching tadi. Bapak sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak, yaitu tadi terus apa? Salah satunya adalah bahwa Pak Radit itu hadir penuh di sini ya, berarti bisa mendengarkan baik sama coaching, merespon yang positif juga. Kemudian di sini juga Pak Radit sudah jadi pendengar yang aktif ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing coach tadi untuk bisa memunculkan ide-idenya. Luar biasa Pak Radit ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi ya, kompetensi coaching yang sudah Pak Radit ini kenali ya, yang sudah diterapkan. Nah, kira-kira mungkin ada ini Pak, kompetensi lain dari kompetensi coaching yang ingin Pak Radit kembangkan Pak, yang lebih ingin dikembangkan lagi? Ya, ada. Jadi saya sebagai coach akan mendukung Coachi secara penuh agar ke depan bisa bertanggung jawab. Jadi biar tindak lanjutnya itu dilakukan secara bertanggung jawab, Bu. Jadi nggak cuma ditindaklanjuti tapi kesananya udah hilang. Jadi ada berkesinambungan. Ya, bagus sekali ya Pak, luar biasa. Semoga dengan memahami prinsip-prinsip coaching, dengan memahami juga bagaimana kompetensi coaching itu, Pak Radit bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dari depannya dan bisa menjadi lebih bermanfaat untuk rekan sejawat ya Pak. Siap, itu. Oke, ya semangat ya Pak Radit, semoga sukses untuk kedepannya. Amin. Ya, sekian. Terima kasih.